pengkhotbah, Ibrani 13 ayat kelima menjadi ayat pembuka saya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini menjadi pegangan yang saya mau bagikan malam hari ini tentang terbebas dari hamba uang. Jadi bagaimana kita bebas secara finansial menurut firman Tuhan? Sebenarnya kata kuncinya sudah jelas. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Secara cepat saya mau kasih tahu bahwa kita nggak akan pernah bebas dari perbudakan uang. Jadi hamba uang kalau kita nggak ngerti kata cukup. Saya pengen dengar kata amin dong. Jadi kata kunci untuk bebas secara finansial adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Katakan amin. Nah, kalau nggak cukup, kita akan kerja keras terus ya kayak kereta api ya. Kita akan kerja terus, cari uang terus sampai nggak bisa ngurus keluarga, nggak ngurus diri sendiri karena fokus kita cari uang terus. Karena nggak pernah ngerasa cukup. Kalau kita nggak ngerasa cukup, resikonya apa lagi? Yang kedua, kita akan berhutang karena nggak cukup. Jadi kita akan gali lubang, tutup lubang. Gesek kartu kredit buat memenuhi kebutuhan hidup, mikirnya bulan depan. Biasanya gitu ya kan. Begitu gaji turun langsung habis karena nutup utang. Kemudian ngutang lagi. Nah kalau nggak ngerti kata cukup, yang ketiga kita akan jadi beban. Kita akan jadi beban untuk orang lain. Karena kita akan kesana sini bawa berita. Berita apa? Berita kasihan. Kita akan cerita, aduh sengsaranya nasibku, suamiku kerja begini, aku udah kerja banting tulang tapi gak cukup. Kita akan bawa kisah-kisah sedih tentang hidup kita. Ngarepin apa? Ngarepin belas kasihan orang. Lalu yang paling parah, kita jadi pengemis. Kemana-mana ngemis, minta tolong orang, ngarepin berkat orang. Jujur kadang-kadang saya kesel gitu ya, dapat banyak banget Instagram DM itu isinya minta duit. Karena wajah Ibu Heni wajah yayasan. Jadi pada minta duit sama saya. Kemudian pernah orang jauh-jauh dari Purwokerto datang jam 4 pagi ke rumah saya. Bawa proposal supaya modalin dia usaha dan bayarin anaknya kuliah. Nggak jarang orang itu komentar di IG saya minta dibayarin kuliah. Ngemis sana sini. Saya sedih juga ketika ada teman-teman yang datengin saya. Khusus spesialis minta duit. Gak jarang orang datangin saya untuk nutupin utang. Saya ada sedikit kebanggaan bahwa orang percaya saya kaya. Makanya mereka datang minta uang sama saya. Tapi yang bikin saya sedih adalah gini, kok kamu anak Tuhan gak percaya Tuhan? Kok kamu gak ngandelin Tuhan? Ngandelinnya manusia. Saya dari kecil pernah yang namanya susah sampai gak bisa jajan, gak bisa makan. Tapi saya tidak pernah ngemis. Karena prinsip hidup saya gak mau jadi beban, saya gak mau nyusahin orang, saya percaya sama Tuhan. Amen. Nah, mari belajar mencukupkan diri. Prakteknya gimana? Karena firman Tuhan tadi bilang gini, jangan jadi hamba uang. Kalau kita mau bebas secara finansial, kuncinya mencukupkan diri. Gimana caranya belajar mencukupkan diri? Praktek hidup saya aja. Mari buatlah anggaran bulanan. Mau lihat gak kamu hamba uang atau bukan? Mari mulai tulis pemasukanmu setiap bulan. Saya tulis di layar LED, Anda bisa baca. Tulis pemasukanmu setiap bulan dari gaji. Kemudian bonus atau komisi. Kemudian berkat Tuhan lain-lain. Bukankah Tuhan kita ajaib? Tuhan itu sanggup memberkati kita dari utara, selatan, timur, dan barat. Katakan amin. Jadi saya selalu ada berkat Tuhan gitu. Nah kemudian mungkin penghasilan lain-lain saya kosongkan di bawahnya. Tuliskan penghasilan bulanan Anda. Katakanlah Bu Heni gak tetap, ambil rata-rata setahun dibagi 12. Jadi per bulan ya. Total berapa? Jangan hitung THR karena itu bonus tahunan yang tidak dianggap gaji. Kemudian hitung pengeluaran Anda setiap bulan. Nah, saya masukkan di situ perpuluhan, sedekah atau persembahan. Karena kalau kita ngajar di publik kita nggak ada kata perpuluhan, kita bilangnya sedekah.
ya. Persembahan itu kalau Anda ke gereja. Nah, banyak orang yang tidak mengalokasikan ini di pengeluaran, which is salah. Karena pasti ada yang Anda keluarkan. Gak mungkin Anda ke gereja, Anda gak ngasih sedikitnya 2.000 perak, Anda tetap harus keluar uang, bukan? Dan saya berprinsip begini, saya percaya hukum tabur tuai. Barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit, kata firman Tuhan. Meskipun banyak orang yang mencela bahwa pendeta pakai uang perpuluhan dan persembahan untuk kemewahan dan sebagainya, saya pegang firman Tuhan. Bahwa saya harus mengembalikan bagian Tuhan. Jadi saya selalu memasukkan pengeluaran saya, apapun yang saya tabur adalah untuk Tuhan. Katakan amin. Anda mau kasih ke orang tua, mau kasih ke gereja, mau kasih orang miskin, mau bantu orang susah, mau kasih hamba Tuhan. Pokoknya itu pengeluaran yang wajib tiap bulan. Karena secahayanya kita itu sudah diberkati sama Tuhan, sudah sewajibnya kita mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Karena itu benih. Kalau kita dagang, ada modal yang kita gak boleh makan, bukan? Nah, ibarat benih, ada benih yang memang bukan untuk dimakan tapi untuk ditabur. Tuhan menyediakan benih untuk ditabur, ada benih untuk roti untuk dimakan. Nah, kemudian pengeluaran berikutnya setelah perpuluhan, sedekah, persembahan adalah hutang. Bayarlah hutangmu. Contoh, KPR, cicilan rumah ya, kemudian kontrakan rumah. Nah, ini harus dicicil setiap bulan. Jangan begitu kontrakan mesti diperpanjang Anda kaget. Gak ada duit, mulai telepon Cici, mulai telepon Koko aku gak bisa bayar kontrakan. Berapa? 100 juta, haleluya. Nabung tiap bulan buat bayar kewajiban, yaitu kontrakan. Yang kedua, cicilan motor atau mobil. Nah, saya gak tahu Anda punya hutang kartu kredit yang dibebankan cicilan bulanan atau tidak. Silakan masukkan apapun hutang Anda, tuliskan sehingga Anda tahu kewajiban bulanan Anda. Selanjutnya, pengeluaran rumah tangga. Apa aja itu? Tagihan listrik, tagihan air pump, transport, bensin atau angkot ya. Kemudian tabung gas buat masak, kemudian bahan makanan ya. Mulai dari makan berat sampai makan ringan, buah-buahan Anda masukkan di situ. Kemudian air minum ya, karena kita di Jakarta ini air minum mesti bayar ya kan, kita beli galon. Kecuali Anda punya filter air di rumah yang tidak usah beli galon, itu lebih irit sebenarnya. Tapi tetap harus beli filter airnya. Kemudian sabun cuci dan pembersih dan rinso dan lain-lain Anda masukkan jadi satu, sebulan berapa. Toiletries itu bicara sabun, sampo, sabun cuci muka, pembalut dan lain-lain, masukin ke situ. Odol, sikat gigi ya, semua masukin situ. Nah, kemudian pengeluaran untuk anak. Nah, makanya mumpung masih jomblo, jatah anak ini jadi tabungan buat hari depan. Nah, jatah anak. Siapa bilang punya anak murah? Saya pernah kan khotbah tentang, lu kira enak punya anak? Hah? Mahal tahu gitu kan. Nah, ini dia, uang sekolah berapa sebulan. Kemudian transport anak sekolah berapa? Kan ada yang kita anterin, ada juga yang kita pakai langganan. Kemudian uang saku anak, kalau anak harus makan siang di sekolah, Anda nggak sempat siapin bekal. Kemudian keperluan sekolah anak seperti kan anak mesti beli karton lah, krayon lah, buku lah dan lain-lain. Kemudian untuk buah-buahan anak ya, kalau enggak anakmu sariawan, susah buang air besar, buah perlu buat anakmu. Kemudian susu, kemudian vitamin atau obat, kemudian toiletries anak, karena anak saya sama saya samponya beda, sabunnya beda, makanya saya tulis di situ. Pampers buat yang masih bayi-bayi ya. Nah, makanya ilmu untuk ngajarin ibu-ibu irit adalah ajarin anakmu toilet training dari kecil. Excel dari 1,5 tahun sudah tidak pakai Pampers. Gimana caranya? Saya ajarin nanti. Kalau mau tanya ke saya. Kemudian next, pengeluaran untuk gaji. Syukurlah kalau Anda ngurus rumah sendiri. Tapi bahwasanya coba berhitung. Apakah lebih menguntungkan ibu bekerja daripada ibu ngurus anak? Kalau misalnya ibu bekerja, misalnya gajinya 6 juta, gaji pembantu 3 juta, Anda masih untung 3 juta, ya lebih baik kerja. Ada pengasuh yang ngurus anak atau kerja part time. Nah, pengasuh anak kalau misalnya ada neni ya. Kemudian pengeluaran untuk asuransi. Gak mungkin lah gak ada asuransi, BPJS paling minim, betul gak? Kemudian asuransi rumah saya sangat sarankan kalau sampai amit-amit kebakaran atau apapun Anda punya asuransi. Kemudian asuransi kesehatan di luar BPJS misalnya punya, saya tulis bintang dari 2 macam asuransi yang saya tahu ya. Kemudian pengeluaran berikutnya adalah tabungan. Tabungan ini bisa dipakai untuk yang tidak terduga maupun tabungan untuk misalnya pendidikan anak dan lain-lain. Kemudian tabungan investasi. Nah, investasi
tidak terlalu penting ketika gaji nggak cukup. Tabungan tidak terduga, sedikit-dikitnya harus punya. Karena we never know, sedia payung sebelum hujan. Yang terakhir, kalau uangmu berlebih dan masih ada sisa, habiskan. Saya tulis di situ, karunia menikmati. Karena jangan sampai kita kerja sampai mati. Kita kerja harus menikmati. Jangan ndak beli bedak yang benar. Anda beli bedak murah-murah, moisturizer murah-murah, Anda bikin mukamu hancur, biayanya jauh lebih mahal. Kalau bicara soal wajah, investasilah. Amen. Nah, saya tutup dengan ini. Hitung total pemasukanmu, dikurangi total pengeluaranmu, minus atau plus? Di sini yang biasanya eng-ing-eng, minus-minus ya. Nah, ingat tadi saya bilang apa? Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya nggak boleh minus. Paling nggak balance. Sama, masuk dan keluar equal. Kalau sampai plus, puji Tuhan. Dikemanakan Bu Heni plusnya? Masukin ke investasi atau karunia menikmati. Haleluya. Bisa nabung buat holiday kalau lebih. Makan enak sedikit lah, weekend, Saban Sabtu makan keluar. Kalau Senin sampai Jumat masak, Minggu Sabtu bisa makan keluar. Masukin ke situ boleh. Nah, kalau minus, apa yang harus Anda lakukan? Saya cepat aja. Yang pertama, kecilkan budget pengeluaran bulanan. Itu udah instan banget. Kalau sampai minus setelah Anda pemasukan kurangi pengeluaran, yuk kecilin. Kan harus cukupkan dirimu. Mau gak cukupkan dirimu? Kecilin budget pengeluaran bulananmu. Lihat apa yang bisa dikurangi, saya kasih contoh. Yang bisa dikurangi itu contoh, biaya makan. Makan di luar sama masak di rumah, kadang-kadang ada plus minus. Kalau orangnya cuma sedikit, masak sendiri tuh kadang-kadang lebih boros. Bener gak? Karena kita mau gak mau tuh beban biaya segitu, mau dikit mau banyak gitu loh. Nah, makan di rumah karena masak lebih murah. Kemudian, pembantu satu aja kalau istri bantu bekerja ya. Either part time atau full time, Anda butuh pengganti istri untuk mengurus anak-anak dan rumah. Gak bisa ngarepin istri mesti bisa segala-galanya. Ngurus rumah, ngurus anak, mesti kerja. Ada sih yang kayak gitu, ajaib itu 1 di antara 1000 ya. Nah, biasanya gak lama umurnya ya. Kemudian, kalau minus udah investasi gak usah dulu. Investasi entar aja lah, orang gak ada lebih kok. Kemudian asuransi BPJS aja, gak usah asuransi yang lain-lain. BPJS pun ngambilnya yang kelasnya gak usah kelas 1 gitu. Kemudian belanja kebutuhan rumah tangga kayak toiletries, pembersih. Pilih brand yang ekonomis. Kan suka ada yang home brand ya kan, yang brand-brand murah, yang saving gitu. Gak masalah kok, sebenarnya itu kualitasnya oke-oke aja kok gitu. Kemudian jangan pikir nggak ngirit, itu sangat membantu kita. Kalau kita belajar berhemat dengan mengurangi brand. Nggak perlu brand, tas nggak usah branded, baju nggak usah branded, amin. Yang penting kualitasnya oke, bahannya oke, enak dipakai dan tahan lama. Lebih irit, beli yang murah-murah sampai kualitas jelek malah jadi boros. Nah, saya ingin catatan di sini. Kalau item-item yang sudah pasti dipakai tiap bulan, lagi sale, beli banyakan. Kenapa? Di akhir tahun Anda akan jauh lebih ngirit. Kalau minus apalagi yang dikurangin? Dilarang holiday, no holiday. Lucu, udah ngutang holiday lagi. Gak boleh. Apalagi ke kafe-kafe, no. Kopi tabrakan, jangan kopi kafe-kafean. Oke? Kemudian jangan ke mall, kenapa? When you see you want it. Anda akan pengen kalau Anda lihat. Percayalah, saya pernah ngelewatin itu. Saya tidak ke mall sama sekali selama setahun. Kalau Anda tidak ke mall, Anda tidak akan belanja. Sekalinya Anda ke mall, Anda keluar jutaan. Oke. Sale. Orang Indonesia itu pantang lihat sale. Kemudian, ini penting. Anak ulang tahun gak usah pakai pesta lah. Udah, cukupin dengan apa yang ada. Anak saya dari baby sampai belasan tahun gak pernah pesta. Staf saksinya. Saya tuh makan di rumah. Sederhana dirayainnya, makan di restoran sama anak-anak asrama. Gak pakai party-party, goodie bag. No, goodie bag bikin sendiri. Coklat, wafer, bungkusin bagi. Udah selesai sama anak-anak asrama. Gak pernah gengsi-gengsi. Yang kedua, selain tadi yang pertama, kecilkan budget bulanan. Yang kedua, apa yang Anda harus lakukan kalau minus? Cari penghasilan tambahan.
Opsinya apa? Work from home. Coba pikirin online bisnis. Anda nggak perlu modal, tau nggak? Saya punya kakak ipar, anak orang kaya tapi hebat. Dia ambil barang dari temennya yang jualan online, dia jual juga di onlinenya dia. Jadi dia nggak perlu modal. Begitu orang pesan dari toko online dia ambil barang dari temennya yang punya toko. Keren kan? Ada istilah online e-commerce, saya nggak jago soal itu. Yang kedua, after office hours jadi ojol atau taksi online. Banyak saya ketemu eksekutif yang kerja di kantor, pulang nggak langsung pulang. Ngapain dia? Narik jadi taksi online. Lumayan buat tambahan bayar cicilan mobil, bukan? Kemudian opsi penghasilan tambahan, istri harus kerja. Pengkhotbah 4 ayat bilang gini, ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Biasanya kalau suami istri kerja, itu pasti ekonomi keluarga lebih baik. Bahkan di Amsal 31 tentang bicara wanita yang cakap, itu wanita yang bekerja. Bukan hanya di rumah. Karena bahwasanya perempuan itu hebat, kuat, dan pintar. Dia bisa ngelola rumah tangga, dia bisa kerja. Nah, perempuan itu banyak waktu luang biasanya. Kalau dia kerja, hidupnya jadi efektif, produktif. Tapi kalau dia nggak kerja, biasanya jadi nggak produktif dan nggak efektif. Ngomong yang nggak jelas, nggak nyambung sama suaminya, ngumpul-ngumpul buang waktu aja. Tambah tua dan nggak bikin apa-apa. Kalau mau cari penghasilan tambahan, istri wajib kerja. Banyak istri yang mau ada pembantu, mau ada neni, tapi nggak mau bantu suami kerja. Yang terakhir, bagaimana kalau minus? Kecilkan hutang Anda. Opsinya apa? Lihat apa sebaiknya rumah dijual aja. Anda kan lagi nyicil KPR nih. Apa dijual aja? Daripada gini, buat makan susah tapi maksa beli rumah. Kalau suatu hari nanti Tuhan memberkati lagi kan bisa beli lagi. Kontrak aja atau gini, rumahnya besar, dijual, beli rumah yang lebih kecil, sisanya buat nutupin utang. Kan bisa, aset yang dijual. Atau kontrak yang lebih kecil. Karena ukuran rumah menentukan pengeluaran. Makin besar rumahnya, pengeluaran makin besar biayanya. Opsi berikutnya, apakah lebih hemat kalau mobil dijual aja? Karena punya mobil sangat mahal. Nggak cuma beli, isi bensinnya banyak. Kedua, parkirnya lebih mahal. Ketiga, bayar tol lebih mahal. Keempat, biaya maintenance service lebih mahal. Pajak STNK mobil lebih mahal. Jadi sangat boros, belum lagi asuransinya. Lebih baik beli motor kalau memang minus. Atau Anda pakai mobil Anda untuk jadi modal taksi online. Seperti yang saya bilang, GrabCar, GoCar, Uber, jangan gengsi. Saya mau akhiri dengan ini. Kalau kita mau belajar mencukupkan diri, yang kita harus kecilin tuh gengsi. Kita nggak butuh gengsi, kita butuh rendah hati. Amen. Yakobus 4 ayat 10 bilang gini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yang kedua, kerjalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Anda ingin diberkati, yang pertama rendah hati. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Yang kedua, kita harus kerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Kolose 3 ayat 24 berkata gini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, katakan amin. Kalau kita kerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, berintegritas, excellent, upah itu dari Tuhan. Tuhan promosi kita. Yang terakhir, jadilah orang yang bisa dipercaya. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 dan 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Katakan amin. Tuhan berkati, saya berdoa ini jadi kemenangan bagi kita semua. Silakan Pak Agus. Saya diberikan judul oleh panitia, apakah kita bisa memiliki kebebasan keuangan? Saya pakai masker nggak apa-apa ya, suara saya cukup jelas ya. Ya karena suara saya agak bindeng jadi lebih baik pakai masker. Apakah kita bisa punya kebebasan keuangan? Sebetulnya sangat bisa, tetapi hati-hati karena di luar sana Bapak Ibu, financial freedom atau kebebasan keuangan itu suka diartikan pensiun, nggak kerja apa-apa, hanya main, duduk ongkang-ongkang gitu. Dan itu berbahaya sekali. Bapak Ibu, manusia itu didesain sejak Adam dan Hawa sudah ditaruh di Taman Eden untuk kerja. Dan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru bilang, sampai saat ini Bapakku masih bekerja. Lah Bapak kita aja kerja loh, masa kita mau nganggur? Ya bilang kiri kanan, ya jangan nganggur deh, ya jangan cari nganggur. Next Pak. Jadi kalau untuk financial freedom jangan berpikir seperti yang orang luar bilang, retire young, retire rich. Ya,
pensiun secepatnya, kaya sekaya-kayanya. Terus begitu umur 30 pensiun, terus nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ini saya ketik cari iseng di ChatGPT, ternyata apa yang saya cari ini ada di ChatGPT. Dan kotak yang saya batasi warna biru itu, seperti yang tadi Bu Heni bilang, bahwa financial freedom, kebebasan keuangan itu, poin pentingnya adalah pengelolaan. Kalau kita tidak bisa kelola, percuma. Anda mau punya penghasilan berapapun. Seorang kawan, ya waktu pandemi beliau dipanggil, asetnya besar sekali. Tapi setiap bulan dia harus bayar bunga bank saja 500 juta sebulan. Setiap ketemu saya lucu sekali, saya nggak pernah tegur dia sebetulnya soal utang dia. Setiap ketemu saya dia selalu bilang, ya pak, itu asetnya mau saya jual. Saya nggak pernah tegur dia loh. Muka saya galak kali itu buat dia gitu ya. Tapi sangat berbahaya kalau kita tidak bisa kelola. Oleh karena itu, kelolalah dengan baik. Kelola keuangan itu susah nggak? Enggak. Gampang sekali. Kenapa saya bilang gampang? Karena saya aja bisa kok. Bapak Ibu bilang, iya Bapak. Saya ceritakan, waktu saya kecil, saya ini orangnya teledor soal keuangan. Saya lahir di sebuah kota kecil di Kepulauan Riau. Kalau saya sebut namanya sekarang, Anda mungkin pernah dengar. Kabupaten Meranti tahu? Yang lagi heboh itu loh. Ya tahu? Yang menggadaikan kantor. Saya di kota kecilnya namanya Kecamatan Selat Panjang. Waktu saya kecil, SD kelas 1, kelas 2 gitu, ke sekolah, kalau ada tagihan uang sekolah dari sekolah, dikasih kartu. Pulang, saya dikasih uang oleh mama, saya ke sekolah. Pulang sekolah saya ditanya, udah bayar belum? Alah, iya belum. Ya udah uangnya sini mama simpen, besok ambil lagi. Saya ambil di tas, kartunya saya ambil, kartunya ada, uangnya nggak ada. Itu berkali-kali begitu. Karena saya teledor. Kakak saya nggak pernah begitu. Nggak pernah. Saya dikasih uang jajan, sering hilang. Yang lebih parah lagi, kakak saya, ini kan mukanya muka gelodok begini, waktu kecil udah dagang gitu kan. Kakak saya waktu kecil dia coba jualan, karena yang beli adalah saudara, adiknya mama, sama tetangganya, diborong habis. Saya pikir enaknya dagang ya. Saya juga ngambil barang yang sama, jualnya kepada saya juga. Jual kepada mereka, saya juga diborong habis. Koko saya untung, saya rugi. Kemana uangnya? Nggak tahu. Saya sampai frustrasi. Ya ampun, saya bilang, papa saya setiap hari pegang uang, pergi keluar rumah kerja, gak masalah, kok saya masalah. Saya frustrasi, bayangin anak SD kelas 2, kelas 3, udah kepikiran, mudah-mudahan nanti kalau saya gede gak perlu pakai uang tunai gitu. Saya profetis juga ya. Sekarang sudah ada e-wallet dan lain-lain gitu loh. Nah, kenapa saya bilang Bapak Ibu pasti bisa kelola? Saya saja yang waktu kecil teledornya luar biasa, anak kampung lagi. Sekarang bisa tuh. Bapak Ibu orang kota, Bapak Ibu eksposur terhadap keuangan dari dulu lebih bagus. Bapak Ibu sekolah mungkin jauh lebih pintar dari saya. Pasti bisa. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Anda pasti bisa. Masalahnya, next. Kita bicara mengenai kecerdasan keuangan ya. Next Pak. Next. Yang kita mau bahas itu adalah keuangan dalam perspektif kerajaan Allah gitu ya. Bukan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia ya itu, pensiun secepat-cepatnya itu gitu ya. Next Pak. Nah, sebelum saya sampai kepada pengelolaan yang tadi saya maksud, yang kita mau bahas adalah keuangan secara God center. Keuangan yang kita pegang itu jangan hanya dipakai untuk arahnya ke bawah. Di paling bawah kalau kelihatan tulisannya agak nggak enak dibaca. Jadi hewan kapitalis, jadi binatang kapitalis. Siapa binatang kapitalis? Orang yang tidak pernah mau tahu dengan orang lain dalam hal apapun sebetulnya, khususnya dalam masalah keuangan. Kalau kita tidak lakukan itu sejak pertama, kalau Anda masih sendiri,
belum berkeluarga, lalu punya penghasilan, nggak mau belanja untuk biaya sendiri. Ada nggak orang kayak gitu? Ada Bapak Ibu. Anda percaya nggak orang punya aset ratusan miliar, kalau Anda berangkat sama dia pergi ke mall, jangan ajak dia minum kopi, pasti dia minta Anda yang bayar. Teman saya ada yang begitu. Supercar-nya belasan, tapi kalau pergi dengan dia, selalu kopi harus kita yang bayar, makan juga kita yang bayar. Saya belum pernah lihat dompet dia kayak apa loh bentuknya. Nggak pernah. Tapi dia bisa sewa rumah hanya untuk simpan sports car. Sampai heboh tetangganya. Anda tahu sports car itu yang Ferrari itu harganya kan murah kan itu? Dia punya belasan. Tapi hanya untuk kopi dia nggak pernah mau bayar. Saya nggak sadar. Sampai teman saya bilang, "Oh, kalau nanti pergi sama bapak itu coba perhatiin deh. Pasti dia ajak orang." Iya sih, emang dia selalu ajak orang. Buat apa coba? Buat apa? Ya mau bayarin dia lah. Benar juga loh. Saya pergi sama dia beberapa kali. Ya benar juga. Padahal kalau kekayaan, ya Ferrari dia jual satu, minum kopi sampai mabok kan ya. Tapi dia nggak pernah mau lakukan itu. Nah itu yang dimaksud binatang kapitalis. Bukan soal miskin, tapi fokusnya itu saya. Bisanya dia bijak sini, dia nggak bijak sana. Jadi yang kita mau adalah kita itu, kan kita bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Salah satu cara, kalau kita mau memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus itu sama sekali nggak pelit. Bayangin ya, kalau Anda mau bayar, matahari itu sinarnya Anda mau bayar berapa coba? Vitamin D itu nggak akan aktif kalau nggak ada sinar matahari. Lah Anda mau bayar berapa coba sinar matahari? Ya, jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah pelit. Jadi sama Tuhan sudahlah, jangan hitung-hitungan, gawat nanti. Tuhan bilang, tak hitung ya, oksigen yang kamu ambil 1 menit aja. Kan repot kita. Ya, jadi jangan seperti yang ke bawah. Next Pak. Saya kenalkan di dalam tim pelayanan kami di KBC, kami punya kategori harta itu ada 6. Ya, bacanya itu dari yang kiri atas, terus muter kayak huruf C kebalik gitu ya. Pertama harta rohani, kedua harta jiwa, 3 harta badan, tubuh, yang keempat harta hubungan, kelima harta keluarga, dan yang paling bawah, paling kecil itu baru harta benda. Kalau harta-harta yang di atasnya itu belum beres, beresin deh. Harta rohani itu salah satunya apa sih contohnya? Contohnya itu persekutuan dengan Tuhan, renungan firman, praktek firman. Kalau Anda bilang, aduh firman Tuhan mah buat didagang mah nggak mungkin lah. Siapa bilang? Tuhan belain kita kalau kita mau. Kalau kita nggak mau ya dia gimana mau belain orang yang nggak mau dibela? Ya, jadi yang kita mau bicara itu adalah harta terkecil atau harta benda. Next Pak. Nah ini, kecerdasan personal finance itu lebih kepada disiplin. Kenapa? Ilmunya itu gampang Bapak Ibu. Yang tadi Bu Heni itu kalau sharing tadi, kalau Anda kerjakan, masalah keuangan Anda beres. Beres, pasti beres. Nah, kalau Anda tidak mau kerjakan, nah itu ya repot gitu ya. Jadi personal finance itu masalahnya adalah masalah tanggung jawab dan kesetiaan pengelolaan. Saya ambil satu ayat di sana, Matius 25 ayat 21. Beberapa ayat mengenai pengelolaan keuangan, konteksnya tuh bisa Anda ambil di situ. Nah, next Pak. Yang kedua yang saya mau kenalkan tadi 6 harta, sekarang ada 6T. 6T itu adalah step-step dalam pengelolaan. Ya, pertama adalah tujuan. T kedua adalah terima, kemudian tabur, tabung, tukar, dan tanam. Masing-masing itu nanti kita akan bahas. Next Pak. Tujuan keuangan ini Bapak Ibu, uang itu harus kita pakai secara bijaksana. Nah,
mulai yang paling penting itu adalah mulai yang paling bawah. Dari yang coklat dan yang kuning. Yang coklat dan yang kuning. Yang biru abu-abu ke atas itu kalau belum sanggup nggak usah. Tapi saya sedih sekali apalagi ketemu dengan anak-anak muda sekarang. Ya, yang lahirnya tahun 80-an, tahun 90-an, 2000-an. Begitu mereka punya penghasilan baru saja mulai. Hobinya sudah pikir, bukan hobi. Rencananya sudah apa? Keliling dunia, beli mobil keren, gajinya cuma gotiau loh. Cuma 5 juta udah pikirannya kayak gitu. Bukan boleh nggak boleh. Ya, keinginan boleh nggak? Boleh, tapi tolong dibatasin. Kalau enggak, orang hanya berpikir memenuhi keinginan, nanti dia jatuhnya kepada seperti yang dunia mau. Keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Jadi kalau punya keinginan boleh, tolong dibatasin. Karena apa? Supaya hidup kita gak stres. Mulailah dari yang paling bawah. Penuhi biaya hidup keluarga sendiri. Penuhi deh. Nah kalau Anda bilang, tapi biaya hidup kan sekarang mahal Pak. Kalau saya habisi untuk biaya hidup terus nggak bisa jalan-jalan. Masa iya nggak penuhi biaya hidup terus maunya jalan-jalan sih? Gitu ya. Setelah itu baru ada berikutnya dana darurat yang tadi Bu Heni cerita, dana tidak terduga itu. Ya. Dan yang coklat, yang kuning itu tolong betul-betul diperhatikan. Jangan yang atas dulu. Yang atas itu kalau nggak dipenuhi nggak apa-apa. Manusia tidak akan mati kalau nggak jalan-jalan. Manusia tidak akan mati kalau dia nggak punya sports car. Tapi manusia pasti mati kalau dia nggak makan berlama-lama, nggak minum berlama-lama. Next Pak. Nah, kemana uang Anda pergi selama ini Bapak Ibu? Apakah kepada keinginan saja, atau kepada kebutuhan saja, atau kepada kebutuhan dan kemuliaan? Kemuliaan itu artinya hal yang fokusnya adalah orang luar, orang lain. Orang yang mungkin Anda nggak kenal. Gitu. Ya, next Pak. Contoh. Konsumtif. Hal yang sifatnya keinginan dan konsumtif. Apa itu? Misalnya beli mobil. Mobil itu keinginan apa kebutuhan sih? Buat saya walaupun tinggalnya di Jakarta, mobil itu tetap keinginan. Orang bilang kebutuhan, masa sih? Nggak ada mobil kan nggak apa-apa. Saya bilang sama orang tua saya, kalau saya sendiri ya, saya bilang kalau saya sendiri maksudnya benar-benar sebatang kara gitu. Saya pilih nggak bawa mobil. Biaya ikutannya itu loh. Mobil begitu Anda mobilnya sudah umur 6 tahun, asuransi Anda rate-nya itu naik loh. Tarifnya itu naik. Karena apa? Aturan OJK. Mobil yang lebih tua tarifnya lebih mahal. Walaupun secara rupiah jadi lebih kecil karena harga mobilnya turun. Ya. Jadi biaya ikutannya itu mahal. Nah, keinginan seperti itu Bapak Ibu prioritasnya di bawah lah, gitu ya. Atau ada misalnya kebutuhan yang konsumtif. Kebutuhan bisa konsumtif. Kebutuhan yang konsumtif itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya Anda makan itu kan kebutuhan, tapi kan konsumtif. Artinya konsumtif itu Anda beli lalu habis terpakai atau nilainya habis. Terpakai barangnya nggak habis, nilainya habis. Anda pakai motor, Anda itu butuh, misalnya karena Anda kerjanya sebagai salesman, kan butuh motor. Ya kalau keliling Jakarta Anda naik sepeda kan ampun, ya kan? Jadi tolong dikategori uang Anda selama ini Bapak Ibu larinya kemana? Kalau dicoret, ternyata larinya itu kebanyakan kepada keinginan. Nah, sebetulnya Anda punya kesempatan bisa punya dana hari tua lebih gampang tercapai. Keinginannya itu dikecilin dulu deh. Ya. Nah,
Kalau Anda kepengen punya keinginannya segera untuk bisa dipenuhin, coba lihat realistis enggak. Kalau enggak, jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu bikin stres. Saya hidupnya, kalau soal keuangan kami di rumah, istri saya itu kalau kelola keuangan, saya bilang yang penting anggaran jatah sebulan itu nggak lebih. Misalnya kita butuh 1 bulan, katakan ya contoh 10 juta misalnya. Mau alokasinya beberapa waktu tertentu pindah-pindah gitu, buat saya nggak masalah. Tapi kalau 10 juta terus bulan depan jadi 11, bulan depan jadi 12, itu mungkin ada masalah dengan pengeluaran kita. Karena apa? Karena kita sudah nggak bisa kontrol lagi pengeluaran kita. Pemasukan tuh kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur itu pengeluaran. Jadi kalau kita bisa ngatur pemasukan, mungkin Anda jadi pengusaha. Ya, gaji bulan ini captiau 10 juta, kurang nih. Udahlah ke kantor bilang sama direktur keuangan, gaji gua naikin ya. Mau berapa bos? 17 dah. 7, nggak cukup juga. Bulan depan ngomong lagi sama direktur keuangan, jadiin 30 dah. Karena Anda owner. Kalau Anda karyawannya orang lain nggak bisa. Ya, tidak bisa kita ngatur pemasukan. Jadi satu-satunya cara adalah atur pengeluaran. Nah, waktu awal-awal saya catat sendiri, kemudian istri saya bilang, "Yang mau nggak? Aku yang catat." Ya udah, istri saya yang catat gitu. Nah, pencatatannya itu nggak perlu gini, parkir di MOI 15.000, parkir di, kalau saya sih nggak mau begitu, stres banget. Ya parkir aja berapa gitu loh. Kenapa perlu dicatat? Supaya kalau bocor ketahuan. Kalau nggak dicatat, Bapak Ibu pernah pagi-pagi ke ATM ambil uang misalnya 500.000, begitu malam lihat tinggal 100.000, bingung 400.000 lari kemana? Pernah nggak gitu? Kenapa? Karena nggak dicatat. Coba dicatat, pasti tahu 400.000 lari kemana. Ya, nah Bapak Ibu bilang, oh catat kan capek. Pak Bu, nyatet tuh nggak capek. Yang capek itu kalau duitnya hilang nggak ketahuan, itu lebih capek. Ya, jadi tolong dicatat. Ya, nggak usah terlalu detail. Sekarang ada banyak aplikasi gratisan kok. Ya, catat aja. Next Pak. Nah, tadi soal tujuan. Jadi tolong Bapak Ibu dibikin kategori. Apakah keuangan Anda larinya kepada keinginan, itu produktif atau konsumtif? Tolong dibikin kategorinya. Kemudian yang penerimaan, penghasilan. Penerimaan itu adalah penghasilan dari Anda sebagai karyawan, pekerja, atau pengusaha, atau investor. Jangan anggap utang sebagai sumber dana. Kenapa? Berbahaya sekali, sangat berbahaya. Pak, Bu, pinjol, tadi saya cerita Pak Vicky. Pinjol itu banyak orang yang peminjamnya jadi korban, betul ya? Tapi Anda tahu nggak, perusahaan pinjolnya juga jadi korban. Sama-sama susah. Nah, supaya kita paling tidak, kita nggak bikin susah mereka, kita nggak usah pinjam. Kredit macet yang pinjaman online itu, terakhir saya dengar sudah di atas 25% kalau nggak salah. Banking secara sehat itu maksimal 4%. Pinjol tuh sudah di atas 20%, 25%. Bahaya sekali kalau itu meletus. Itu ekonomi Indonesia mungkin terganggu loh. So Bapak Ibu, jangan mengambil utang, apalagi untuk konsumsi. Oh, kalau nggak konsumsi saya nggak cukup untuk biaya hidup. Cukup Bapak Ibu. Simulasi ya, di sini siapa yang gajinya UMR? Ada nggak? Gaji Anda UMR 5 juta gitu. Semua di atas apa semua di bawah? Nggak ada yang UMR ya, di atas UMR semua ya. Bapak Ibu Anda tahu nggak? Saya survei sederhana begini di banyak kelas di pembelajaran dengan teman-teman ya. Rata-rata mengaku, bukan rata-rata, secara umum mengaku gaji UMR saja itu cukup buat hidup. Kenapa cukup? Karena pemerintah sudah ngitung.
Kalau nggak cukup pemerintah kasih batasan kayak gitu, demo tiap hari pasti. Jadi kalau Anda bilang, mana cukup Pak? Cukup. Kalau UMR 5 juta, katakanlah suami istri kerja, berarti 10 juta dong. Anda tahu ya, UMR itu tidak boleh dikasih, orang yang sudah punya keluarga itu gajinya nggak boleh UMR loh. Harus di atas UMR, undang-undangnya begitu. UMR itu hanya untuk orang bujangan dan kerja tahun pertama. Kalau mereka kerja sudah 2 tahun, gaji mereka sudah nggak boleh UMR. Sudah nggak boleh, itu melanggar undang-undang. Contohnya, misal suami istri gajinya gotel-gotel 5 juta, udah 10 juta. Cukup nggak untuk biaya hidup di Jakarta? Cukup loh, cukup. Nah kalau gitu, berarti kalau kita punya biaya hidup 12 juta, 2 jutanya biaya apa? Biaya keinginan kan? Kalau kita lifestyle sama dengan yang mereka yang UMR, 2 jutanya kan saving. Tapi kan kita bilang, masa gaji lebih gede anak sekolah sama UMR? Nah itu, keinginan kita supaya anak kita sekolahnya lebih baik. Salah nggak dengan keinginan itu? Nggak salah. Tapi poinnya adalah kalau kita kelola dengan baik, jadikan resources kita itu dengan penggunaannya lebih bijaksana, itu akan lebih tidak stressful hidup kita. Gitu ya, next. Nah, soal utang. Bapak Ibu, ini Anda pernah baca beritanya nggak ya? Ini presiden loh. Presiden Mauritius. Ini jatuh dari kursi kepresidenan gara-gara skandal kartu kredit. Nggak keren banget ini. Presiden jatuhnya gara-gara utang kartu kredit. Nggak keren banget. Dan jatuh beneran Bapak Ibu. Hanya gara-gara utang kartu kredit. Nah, kartu kredit ini sudah menjerat banyak orang. Saya berharap di ruangan ini dan Bapak Ibu yang ikut di Zoom tidak ada yang kena. Kalau kena jangan kabur. Ya utang harus bayar. Kalau nggak bayar utang itu kan sama aja nyuri ya. Iya kan? Kita harus bayar utang. Jadi jangan kabur. Balik lagi ya tolong Pak. Utang itu adalah salah satu musuh keuangan yang paling berbahaya. Kecuali utang itu produktif. Nah Bapak Ibu, tolong catat baik-baik. Yang saya maksud produktif, itu adalah produktif yang benar-benar produktif. Ya, saya cerita sedikit. Seorang kawan ngajak saya makan di Citraland. Dia bilang, bro makan di sana yuk. Temen gue buka food court. Ya udah, kita ketemu di situ. Kita makan. Enak nggak bro? Enak saya bilang. Terus lewat sekian tahun kemudian, teman saya yang ngajak itu tanya, bro lu inget gak yang di Citraland itu? Ingat? Bangkrut loh. Kenapa? Jadi setelah teman saya ini bantu cari penyakitnya kenapa bangkrut, ternyata harga jual makanannya di food court itu, harga jualnya itu di bawah modal. Jadi jual rugi gitu loh. Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa dia berani ekspansi padahal rugi? Karena si owner merasa untung. Jadi kalau Anda punya bisnis, Anda bilang untung, tunjukin catatannya. Benar nggak Anda untung? Cash flow-nya bagus, profit-nya bagus. Kalau Anda punya keuntungan, tapi bentuknya piutang semua, yang makan modal habis. Tunjukin cash flow-nya, tunjukin bahwa Anda laba dan cash flow-nya betul-betul ada. Kalau nggak ada, jangan bilang untung terus expand. Ekspansi itu mesti dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, kalau yang sehat, mau expand silakan. Boleh utang nggak? Boleh. Teorinya boleh 2 kali dari modal, teorinya. Tapi kalau saya sarankan sekecil-kecilnya deh. Karena apa? Utang itu nggak pernah belas kasihan Bapak Ibu. Anda utang sama bank, lalu pandemi, kata presiden, bank kasih relaksasi. Coba Anda ke bank, minta relaksasi, keringanan, dikasih nggak? Enggak. Karena apa?
Karena mereka juga harus nggak bayar bunga depositonya, nggak bisa ditunda kan. Jadi nggak ada relaksasi yang kalau bank pemerintah mungkin karena instruksi. Tapi bank swasta susah sekali karena apa? Karena kalau kita nggak bayar utang ke bunga ke mereka bayar bunga ke nasabah pakai apa? Ya jadi kalau punya utang, tolong utang seminimal mungkin. Debt to equity ratio-nya itu dikecilin. Ya, Pak Jokowi itu kalau ketemu dengan direktur BUMN, pertanyaannya salah satu yang menurut saya pernah dengar, debt to equity ratio-nya yang ditanya. Karena apa? Karena itu berbahaya buat perusahaan. Next. Ya, kapan mulai berutang? Ya, itu utang konsumtif no, utang investasi yes, tapi maksimal 2 kali dari modal. Debt to equity ratio-nya adalah 2:1. Utang kendaraan kalau bisa sih DP-nya segede-gedenya ya. Kalau untuk konsumtif jangan deh. Kecuali kalau Anda bilang saya beli cicil lebih murah Pak, ya udah. Tapi itu karena situasi tertentu ya. Lalu mau KPR, Bapak Ibu, KPR adalah utang satu-satunya yang kami izinkan. Karena apa? Karena kalau tidak KPR hampir nggak mungkin kita bisa jangkau harga rumah sekarang. Tapi itu juga karena apa? Karena aset harganya biasanya naik ya. Sekarang aja susah. Oke, next. Konsumtif itu berbahaya karena habis terpakai, penyusutannya bisa besar, ada biaya ikutan. Next, manajemen utang. Kalau punya utang, Bapak Ibu tolong bayar seperti yang tadi saya bilang. Di Mazmur 37:21, orang fasik. Orang fasik itu artinya pendosa, Bu Heni ya. Pendosa ya. Nah, gitu. Tahu doang gitu. Jadi kalau Anda tidak mau dicap di surga sebagai orang fasik, punya utang bayar. Gitu ya. Makanya saya sangat tidak mau utang. Saya tidak mau utang bukan karena saya kaya raya, bukan. Karena saya nggak mau stres. Saya pernah punya utang sih dulu cicil mobil, tapi cicilan saya per bulan itu hanya 10% dari penghasilan saya, bukan 30. Jadi penghasilan misalnya 10, saya cicilnya cuma 1 juta. Supaya apa? Supaya tidak stres. Ya saya kecilin. 2 Raja-Raja 4 ayat 7, bayar utangmu, hiduplah dari lebihnya. Next. Nah ini Anda foto saja deh. Ya. Poinnya nomor 7, kalau ada debt collector, jangan kabur. Suruh dia duduk, bikinin dia kopi, ngomong baik-baik. Gak akan ngamuk dia. Dia akan ngamuk kalau kita kabur. Tapi kalau kita ngomong baik-baik, dia bisa bantuin loh. Dia bisa bantuin, karena dia tahu di dalamnya itu aturan mainnya kayak apa. Ya, next. Kalau Anda mau pakai kartu kredit boleh nggak? Boleh. Tapi kartu kredit itu adalah pengganti uang kas yang ada. Next Pak. Gunakan kartu yang bebas iuran, gesek hanya dibutuhkan. Nomor 3, pastikan Anda punya cash sebanyak yang digesek. Maksudnya gini, Anda mau beli TV, harga 5 juta. Daripada bawa uang tunai gotiau 5 juta, Anda mau bayar pakai kartu kredit. Boleh nggak? Boleh. Tapi uangnya Anda ada sebenarnya. Cuma daripada ribet, Anda bayar pakai kartu kredit. Dan kalau Anda sudah bayar pakai kartu kredit, pastikan 5 juta yang di tabungan itu jangan dipakai untuk yang lain ya. Kalau dipakai untuk yang lain, masalah lagi nanti. Ya. Lalu manfaatkan promosi kebutuhan. Oh iya, kartu kredit itu tiap tahun Anda ditagih iuran nggak? Ditagih. Telepon di sini ada orang bagian kartu kredit nggak ya? Nah ini saya hanya kasih tahu. Saya tiap tahun ditagih iuran kartu kredit. Setiap tahun saya telepon ke banknya, Pak, iurannya saya minta dihilangin, di waive. Tiap tahun dia bebanin. Siapa tahu saya lupa, kan saya bayar. Dan saya nggak pernah lupa. Nanti saya lihat, ada tagihan, saya telepon. Mbak, Mas, iuran saya di waive dong. Tiap tahun saya minta di waive. Karena apa? Kalau dia nggak mau waive, mereka punya kebijakan untuk menghapus itu sebetulnya.
Ya, jadi Anda boleh telepon mereka. Kenapa? Itu bukan penghasilan utama mereka. Penghasilan utama itu di bisnis kartu kredit itu adalah cicilan yang orang lupa bayar. Bunganya gede. Itu bisnis utamanya, bukan biaya. Biaya itu penghasilannya kecil. Walaupun untuk bank tertentu ya ratusan miliar juga. Ya, tapi yang gede itu adalah cicilan yang kelupaan. Wah, itu enak banget tuh, ya. Jadi telepon aja, gitu. Nah, yang nomor 6, kalau sudah terjerat, pertama kali nggak bisa bayar lunas, kartu kreditnya potong, buang. Loh, saya nggak bisa belanja, biarin. Saya pernah lakukan ini dulu, nolong saudara saya. Pertama kali saya tahu dia macet, kartunya saya minta, saya potong, saya buang. Tagihannya kita bantuin lunasin dulu. Karena apa? Kalau nggak digituin, utangnya yang misalnya 3 juta bisa jadi 30 juta loh. Karena bunga berbunganya ngeri sekali. Ya, next. Kartu kredit itu boleh dipakai karena kemudahan, convenience card. Tapi kalau Anda merasa itu mengganggu, buang saja deh, jangan pakai. Kita harus menang dulu terhadap mental kita. Kalau kita masih kalah, jangan. Ya, next. Pinjol. Ini tadi sudah sampaikan, pinjaman online ini adalah bisnis yang saya nggak tahu di luar negeri kayak apa, tapi di Indonesia itu mengerikan. Ya, jangan ada yang terlibat lagi. Bapak Ibu, kalau ada yang punya pinjaman online, segera lunasi. Ya, tadi saya cerita sama Pak Vicky. Di tempat saya ada bantu juga sebuah koperasi simpan pinjam. Ada teman yang kena pinjol. Saya tadinya nggak mau pinjamin, karena apa? Karena habitnya jelek. Lalu saya bilang gini, gaji kamu 50% untuk nyicil ya. Iya Pak. Serius ya? Iya Pak. Saya minta potong langsung dari kantor ya. Iya Pak. Nah, puji Tuhan, sekarang pinjaman dia itu bunga berbunga dari angka berapa ya, 30 atau berapa gitu jadi 80 juta. Ya sekarang sih udah 1 tahunan lebih, berarti sudah turun banyak ya. Jadi kita bayarin yang pinjol itu, dia utangnya kepada koperasi tempat kami gitu. Kenapa kita mesti strict dengan yang kayak gituan? Supaya orangnya ketolong. Ya, belas kasihan kita itu jangan apa ya, jangan lemah gemulai gitu loh. Lemah lembut oke. Ya, lemah lunglai, lemah gemulai jangan deh. Ya, next. 3 penyebab utang konsumtif: salah gaya hidup, salah investasi, musibah tanpa asuransi. Bapak Ibu, salah gaya hidup itu, next Pak. Sekecil apapun income kita, pasti cukup untuk biaya hidup. Kecuali kalau Anda mau gaya-gayaan, nggak akan cukup. Jadi Bapak Ibu, tolong penghasilan kita diatur baik-baik. Pengeluaran kita diatur baik-baik supaya kita, katanya ya, kalau soal keuangan dalam rumah tangga beres, 50% masalah dalam rumah tangga beres. Jadi suami istri itu berarti banyak ributnya soal uang ya. Ya, jadi ayo handle baik-baik. Ya, next. Nah ini, ada yang bisa artikan nggak nih? Kata orang fisika, kata ilmu fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu kebanyakan tekanan, berarti hidupmu kebanyakan gaya. Ya, jadi Bapak Ibu, udahlah jangan gaya-gaya dah. Beli barang mahal nggak apa-apa, asal awet. Ya, saya mau nunjukin nggak enak. Saya pakai pakaian, pakai jam, pakai kacamata gitu. Itu umurnya nggak ada yang di bawah 10 tahun. Saya bahkan ada satu celana, saya masih ingat karena saya pernah kerja di Jambi tahun 99. Celana itu sampai hari ini saya masih pakai. Tahun 99. Berapa tahun tuh? 15 ya. Sebelum ke Jambi saya udah pakai celana itu. Sampai hari ini masih kuat banget, saya sampai bingung. Ya. Saya pakai barang itu umurnya bisa belasan tahun. Handphone saya ganti kalau handphonenya yang teriak. Handphonenya nggak sanggup lagi terima download,
aplikasi yang baru gitu ya, atau baterainya jebol gitu, itu saya ganti. Kalau enggak saya nggak ganti, nggak peduli saya orang lain mau ngomong apa. Saya nggak peduli, karena apa? Saya punya apa juga dia nggak peduli juga kok. Ya, sepupu saya dulu waktu saya kecil, dia kalau ke bioskop, seberang rumah kami bioskop. Dia bilang kalau pakai baju yang sama ke bioskop nggak enak, diliatin orang. Saya bilang, ada yang bilang sama dia, lu aja GR, ngerasa diperhatiin. Ya, udah santai aja. Hidup sederhana itu salah satu manfaat yang paling besar menurut saya ya. Hidup sederhana itu, kalau kita hidup sederhana, kita jadi tahu teman kita yang sejati itu yang mana. Kalau kita hidupnya mewah, rumah gede, mobil gede gitu, mobil mewah gitu, belum tentu loh orang yang datang ke kita itu teman kita. Bisa aja dia temannya mobil kita sebetulnya. Wah, begitu mobilnya nggak ada, pergi dia. Ya, kita hidup sederhana, orang nggak tahu kan. Sebetulnya dompet Anda setebal apa nggak tahu dia. Kalau dia nggak mau jadi teman Anda, ya sudah biarin aja. Jadi Anda tahu, oh ini teman sejati, ini teman bohong-bohongan gitu. Ya dia teman bohong-bohongan Anda jadi teman benerannya dia nggak apa-apa. Ya, jadi hiduplah sederhana. Hidup sederhana itu nggak stres. Ya, kami tim KBC ada satu teman dulu sebelum bertobat, lihat tetangga ganti mobil dia ganti, lihat tetangga ganti mobil dia ganti, sampai dia punya mobil setirnya itu diganti setir pesawat terbang supaya orang nggak bisa saingin dia. Teman-teman kalau KBC tahu orangnya. Ya tapi setelah bertobat dia bilang bodoh ya saya dulu ya. Iya memang bodoh. Ya sudahlah santai aja, hidup sederhana aja. Ya yang penting kita nggak nyusahin orang. Next. Tuh, nah investasi. Bapak Ibu, mereka yang ingin cepat kaya terjatuh dalam pencobaan. Next. Saya mau tunjukin satu salah investasi. Kalau Anda investasinya jebol, tolong cek bocornya di mana. Jangan serta-merta langsung menghakimi. Pasti karena kurang modal. Pasti. Biasanya kalau bisnis gagal, itu disalahin modal kan. Modalnya kurang gede sih. Teman saya joinan 30 orang di Gading Serpong bikin kafe. Tutup, saya tanya kenapa. Modalnya kurang Pak, kalau tambah 1 miliar nanti pasti jalan. Lah, anggaran awal aja udah habis nggak jalan, gimana tambah 1 miliar pasti jalan? Ya, jadi jangan salahin modal deh. Memang nggak bisa aja ngaku ya. Keuangan bisnis dan pribadi tolong dipisah. Tolong dipisah. Jangan jadikan apa itu, laciku adalah kantongku. Anak mau belanja, ambil di laci toko. Anda mau beli bapau, ambil di laci toko gitu loh. Itu segera bangkrut. Di Kemanggisan itu ada satu toko bangunan. Waktu saya ke sana ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, kok ini tokonya rame banget, stok opnamnya gimana? Dia bilang stok opnam apaan? Itu loh nyocokin antara catatan sama barang sebenarnya ada atau enggak. Gua nggak pernah opnam apa itu gitu loh. Lalu karyawannya kalau jualan bisa lacinya buka sendiri, kasih kembaliannya sendiri gitu loh. Pulang ke rumah saya bilang sama istri saya, itu toko umurnya nggak akan panjang. Dan benar, 4 tahun kemudian saya lupa, toko itu bangkrut. Saya datang tanya tetangganya, bangkrut, bukan pindah tempat loh. Jadi jangan sembarangan. Ya, kalau bisnisnya gagal, tolong dicek salahnya di mana. Belum tentu karena modal. Kalau karena modal berarti Anda salah ngitung di awal. Next. Musibah tanpa asuransi itu juga salah satu penyebab utang konsumtif. Jadi yang tadi Bu Heni bilang, asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu BPJS. Seharusnya orang Indonesia 100% punya BPJS. Anda bilang, kalau nggak sanggup bayar, lapor Pak RT, dibayarin pemerintah. Ayo mau ngomong apa lagi? Jadi orang Indonesia seharusnya 100% itu ikut BPJS. Cuma ada orang yang nggak mau urus. Ya, tolong minimal punya BPJS lah. Pelayanannya juga, kalau pengalaman saya,
Gak semuanya orang bilang, oh jelek, enggak. Ada juga yang sangat bagus kok, gitu ya. Dicoba dulu. Lalu, yang perlu diasuransi apa? Semua yang beresiko. Aset. Kalau asuransi jiwa itu bukan mengasuransikan jiwa ya. Mengasuransikan biaya yang mungkin timbul atau penghasilan yang mungkin hilang. Jadi bukan mengasuransikan jiwa. Gak bisa asuransi jiwa, mengasuransikan jiwa gimana caranya ya. Next. Nah, saya tanya Bapak Ibu. Pernah dengar gak kalau keuangan lagi susah banget? Kalau punya asuransi yang pertama dikorbanin. Tutup aja asuransinya. Anda tahu gak Bapak Ibu? Kalau keuangan lagi susah, justru asuransi itu lagi kita perlu-perlunya. Orang yang gak perlu asuransi jiwa itu orang apa? Orang super kaya. Perusahaan asuransinya dia bisa beli. Seorang konglomerat di daerah Pluit cerita sama saya. Pak Agus, istri saya loh, suruh saya beli asuransi. Orang kaya saya suruh beli asuransi buat apa? Memang benar sih, dia punya asuransi 2. Asuransi lokal gitu, punya 2. Buat apa dia punya asuransi? Asuransi jiwa itu paling perlu itu untuk kalangan yang ekonominya rendah atau menengah deh. Kalau yang super tinggi nggak perlu lah. Buat apa? Gitu. Tapi kalau mereka karena pintar, mereka beli asuransinya gede. Teman saya tinggalnya di Roxy, beli asuransi, nggak bayar premi. Uang pertanggungannya 5 juta US. 75 miliar hampir ya. Itu aja nanya ke saya berkali-kali sampai saya kesel. Saya bilang, Pak, Bapak nggak usah nanya nih, mau beli enggak ya udah. Saya bilang kalau saya jadi Bapak waktu tahu produk itu langsung beli aja. Oh nggak bayar premi kok. Ajaib kan? Kalau orang kaya gitu Bapak Ibu, beli asuransi nggak usah bayar. Meninggal dibayarin lagi. Ya, jadi ya ada lah kalau di luar kayak gitu ya. Di Indonesia dulu pernah ada, saya nggak tahu sekarang masih hidup nggak asuransinya. Next. Tabur, Bapak Ibu, berilah, taburlah sesuai dengan kemampuan Anda. Dan ini juga perlu dibudget. Jangan bilang gini, ya saya utangnya kegedean Pak, nggak bisa nabur. Itu salah. Semua yang harus dikeluarkan tiap bulan, semua harus dibudget. Semua. Ya, Anda memberi kepada orang tua, memberi ke gereja lokal, memberi kepada yayasan pelayanan tertentu, kepada siapapun lah. Lakukan supaya nggak macet. Keuangan kita itu mesti ngalir, jangan kayak air got yang ngempet gitu loh. Ya, next. Nabung. Menabung itu untuk keperluan dana emergency. Kalau saya nabungnya di reksadana pasar uang. Karena apa? Karena misalnya Anda nabung 10 juta di reksadana pasar uang. Butuh 3 juta, Anda nggak perlu break reksadananya. Tapi kalau Anda simpen di deposito, karena Anda harus break. Ya, kalau saya simpan di reksadana pasar uang. Memang butuh waktu pencairan. Tapi kan Anda bisa ngitung gitu loh. Ya, berapa hari dia cair. Lalu menabung itu bukan investasi sehingga tidak dimasukkan untuk jangka panjang. Menabung di rekening yang mudah diakses dan liquid. Tabungan hanya dipakai dalam keadaan emergency. Bapak Ibu, jangan pindah-pindah kamar gitu ya. Dana emergency, mau makan ke resto, ada dana darurat, pakai aja dulu. Gak boleh, disiplin Bapak Ibu, harus. Kalau Bapak Ibu nggak bisa disiplin di situ, percuma Anda punya dana ini, dana itu, akhirnya jebol juga. Ya, next. Tukar itu belanja. Yang tadi Bu Eni cerita sudah sangat bagus. Anda lakukan saja yang tadi Bu Eni cerita. Ya. Tapi anggarannya diturutin ya. Jangan lapar mata. Sampai ke mall habis catatannya. Catatan di mana mah? Nggak tahu tuh. Wah, trolinya penuh gitu ya. Troli penuh nggak apa-apa kalau memang sesuai anggaran. Tapi kalau nggak sesuai anggaran, bikin susah Bapak Ibu. Saya waktu kuliah di Bandung, teman saya itu kalau terima kiriman dari orang tuanya, belanjaannya itu 2 kantong gede. Itu hampir semua isinya mie keriting.
mie instan. Hampir semua isinya itu. Karena apa? Begitu udah tanggal 15, 16, tidur bangunnya agak siang supaya makan paginya dirapel sama makan siang. Makanya apa? Nasi dan Indomie. Nanti makan sore makan siang dirapel sama yang malam. Udah hidupnya nggak sehat aja. Gitu. Ngeri banget. Saya yang dikirimin waktu itu, saya pernah kerja, pernah juga nggak kerja karena jadwal kuliah gitu ya. Waktu kerja tahun 92 gaji saya 165.000. Teman saya yang dikirimin sama orang tuanya 300.000 nggak cukup. Saya 165.000 ada sisa. Karena apa? Saya bingung dia bisa begitu habis. Mungkin dia juga bingung lihat saya. Ya, jadi Bapak Ibu atur dah ya. Next. Mengenai barang belanjaan, apakah yang Anda belanja itu aset atau liability? Kalau liability itu menyebabkan cash out. Kalau menyebabkan cash out, tolong hati-hati karena apa? Itu akan jadi beban keuangan masa depan Anda, entah sampai kapan. Nah, kalau Anda mau belanja, latihan ya. Adik saya kalau diajak sama teman-temannya ke mall gitu. Nah, mau beli ini enggak butuh. Ah, lu kok bagus banget katanya. Karena apa? Saya ajarin, kalau kamu mau belanja, benar-benar di sini udah muncul gitu loh. Butuh apa enggak? Kalau enggak butuh, ya enggak harus dibeli. Terima kasih, Tuhan berkati.